Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di kesempatan kita kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang sebuah chamber atau sketsa kolam, yang mana di sini kolam ini saya buat dengan menggunakan 4 chamber. 4 chamber diantaranya, yaitu satu di sini adalah chamber khusus backwash, kemudian chamber 2 ini adalah chamber mekanis yang nantinya mensuplai air dari kolam utama melalui bottom drain. Kemudian yang ketiga ini adalah chamber biologis yang fungsinya nanti di sini akan memfilter kotoran dari chamber mekanis yang tidak terfilter. Kemudian di chamber 4 ini ada chamber khusus yang nantinya akan menampung air jernih yang akan disuplai masuk ke waterfall. Oke, yang saya akan bahas di sini teman-teman. Pertama kali atau awal mula pembuatan sebuah kolam dengan 4 chamber. Yang pastikan untuk teman-teman dalam pembuatan sebuah chamber di sini, untuk dasar chambernya dibuat miring seperti ini. Fungsinya biar apa? Fungsinya biar kotoran mudah masuk ke backwash atau ke pipa backwash ini. Ini fungsinya nanti untuk menyerap kotoran. Jika memang kita akan melakukan pembilasan sebuah chamber, maka jika memang dibuat miring seperti ini, maka kotoran akan mudah masuk ke pipa ini. Oke. Untuk instalasinya sendiri, di sini ada pipa backwash menuju chamber khusus, yaitu chamber khusus backwash di sini. Jadi setiap pipa akan menjulur ke chamber ini. Nah, untuk instalasinya sendiri, teman-teman bisa pasang elbow di sini. Yang pastikan di sini jangan sampai tidak dilem. Jadi berhati-hati, kontrol terlebih dahulu sebelum melakukan pengecoran agar di sini tidak terjadi bocor. Karena memang kebanyakan bocor melalui pipa yang tidak dilem di sini, teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pengecoran tahap awal mengenai kolam utama, pastikan dulu teman-teman untuk melakukan pengecoran pada chambernya dulu. Nah, kebetulan untuk chambernya di sini, untuk sketsanya kurang lebih sekitar 120 cm untuk kedalamannya. Setelah kita buat seperti ini teman-teman, untuk instalasinya mungkin teman-teman udah banyak yang paham tentang instalasi sebuah chamber atau mungkin instalasi pipa sebuah backwash. Terlebih dahulu kita akan melakukan sekat di sini. Ini adalah sekat chamber pertama, yaitu di sini adalah chamber mekanis. Nah, pipa ini adalah pipa bottom dari tengah sini teman-teman, yang nantinya akan masuk ke chamber mekanis. Kemudian kita akan langsung mulai melakukan sekat kedua. Kemudian untuk di sini adalah chamber biologis yang nantinya akan menfilter sebuah kotoran yang tidak tersaring oleh chamber 1. Kita akan lakukan penyekatan juga. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kotoran nanti akan turun ke sini teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan sekat untuk chamber, baru kita akan melakukan sekat sebuah kolam utama. Jadi kita akan lakukan sekat seperti ini. Dan untuk penyusunan sebuah filter, kita akan lakukan penyekatan di sini teman-teman, menggunakan kayu atau menggunakan apa aja yang bisa kita sekatkan di sini. Jadi untuk sekatnya, di sini kita ada di sebelah atas bagian pipa bottom drain. Jadi nanti air akan berada di sini, berikut kotoran yang ada di kolam utama akan tertarik masuk ke sini, teman-teman. Kemudian kita akan lakukan sekat di sini menggunakan kayu atau mungkin menggunakan fiber. Nah, fiber ini yang nantinya kita akan bolongin. Kita akan lakukan pembolongan di sini
Jadi biar nanti airnya mudah masuk ke bagian pembolongan ini teman-teman. Jadi bikin bolongan yang banyak biar nanti airnya mudah masuk ke atas. Bikin yang banyak. Di sini juga bikin. Jadi otomatis nanti kotoran akan terurai di sini dulu sebelum naik ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang nantinya disekat dulu menggunakan fiber ataupun triplek atau apa aja yang bisa kalian gunakan untuk sekat. Jadi nanti otomatis kotoran akan ada di sini di bawah, kemudian naik ke atas, dan di sebelah atas sini simpan jaring nelayan teman-teman. Untuk di sebelah atas ini disimpan jaring nelayan. Kemudian kita akan lakukan sekat lagi di atas jaring. Nah, untuk sekat ini kita bisa menggunakan busa akuarium. Banyak dijual di pasaran teman-teman. Kemudian yang nantinya airnya nanti akan naik lewat busa ini. Dan air jernih ini akan naik teman-teman. Karena memang kotoran padat sudah terurai di bawah. Kemudian mungkin sebagian kotoran padat akan naik sedikit-sedikit dan diurai oleh jaring nelayan. Kemudian di sini air jernih akan naik melalui pipa penghubung ini teman-teman. Jadi untuk pipa penghubung ini yang nantinya akan mengeluarkan akan memasukkan air jernih ke chamber 2 ke sini. Di sini yaitu chamber biologis. Kemudian lakukan hal yang sama. Di sini kita sekat juga dengan menggunakan plastik atau mungkin kayu yang nanti juga akan kita langsung bolongin. Jangan lupa untuk pemasangan pipa penghubungnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan akan kosong karena memang air akan masuk lewat jalur pipa ini. Kemudian akan mengurai kotoran yang lolos dari chamber 1 ini, maka dia akan ada di sini. Kemudian dia akan naik lewat lubang-lubang yang kita buat di sekat ini. Kemudian akan naik dan di sini simpan media filter seperti biobol atau bioring untuk biologisnya teman-teman. Di sini untuk bisa jadi sarang bakteri. Kemudian setelah kita kasih biobol atau bioring, baru kita akan lakukan hal yang sama, kita akan sekat menggunakan busa. Dan air jernih akan naik ke bagian sini. Dan untuk pipa ini akan mengeluarkan air jernih teman-teman. Untuk pipa ini akan mengeluarkan air jernih yang akan masuk mensuplai ke sini. Jadi di sini otomatis akan bersih airnya, yang nantinya akan disuplai masuk ke waterfall ke sini. Dan pastikan teman-teman untuk dasar kolamnya buat miring seperti ini agar nanti kotoran akan mudah masuk ke chamber 1. Jadi kita nggak harus menunggu waktu yang lama, yang nantinya kotoran akan mudah masuk ke bottom drain ini. Kemudian akan masuk ke chamber 1. Nah, di sini teman-teman juga bisa pasang skimmer masuk ke bagian chamber 1. Jadi untuk skimmernya nanti akan lewat jalur ini teman-teman. Seperti ini. Jadi untuk skimmer di sini, kemudian untuk bottom drain di bawah sini. Mungkin untuk skimmer bisa lihat di video saya sebelumnya untuk pemasangan sebuah skimmer. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mengenai tentang pembuatan sebuah chamber dan juga pembuatan backwash. Untuk instalasinya mungkin seperti ini. Jadi jika memang kita nanti akan menguras sebuah chamber yang ada di chamber 1 ini, maka kita akan cabut pipa bagian ini. Jadi untuk pipa bagian ini kita cabut, maka kotoran akan ke sini teman-teman. Dan jangan lupa untuk melakukan instalasi pipa pembuangan di sini. Nah, untuk pembuangannya
nanti teman-teman akan melalui pipa ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam, yang masih bingung atau mungkin masih ragu bagaimana sih cara pembuatan kolam untuk tahap awal. Nah, mungkin siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya. Buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa untuk aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.